Itulah kenapa orang-orang spiritual itu lebih memikirkan menata di 88%-nya atau di 90%-nya gitu ya. Saya tidak sedang bermain-main di sini. Saya berusaha untuk membuat Anda sadar bahwa sebenarnya kemudian menanamkan sugesti-sugesti yang fresh, yang baru, maka hidup Anda pun akan berubah. Karena hidup kita ini sebenarnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan dulu. Sebenarnya mengatakan ini bukan cuma saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Bagus Baraja. Selamat pagi, siang, dan malam juga buat teman-teman semuanya yang nonton siaran ulangnya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya lanjut tentang tema sesuai janji saya di video saya sebelumnya, saya akan bahas dua jenis pikiran yang sangat unik yang sebenarnya adalah alat kita untuk menarik setiap apapun yang kita inginkan. Saya ingin mengundang Anda untuk menghadiri seminar online atau webinar yang saya adakan dengan tema Law of Attraction atau Spiritual Law of Attraction, hukum tarik-menarik, bagaimana meraih impian yang kita inginkan, bagaimana mewujudkan setiap apapun yang kita inginkan. Dan di sana juga akan membahas tentang luka batin, penyembuhannya bagaimana caranya, kemudian juga akan mengupas tuntas tentang mental block, penghalang diri kita untuk menjadi lebih bertumbuh lagi, lebih sukses lagi. Yang akan saya adakan pada tanggal 1 Desember secara online. Jadi segera daftarkan diri Anda dan sampai jumpa di seminar yang saya adakan. Baik teman-teman, seperti yang saya janjikan setelah saya bahas tentang ilmu loa di beberapa video saya, itu masih basic banget ya. Saya sekarang akan jelaskan alatnya untuk memaksimalkan Law of Attraction ini agar kita lebih mudah meraih apa yang kita inginkan. Saya tadi sempat sampaikan ke Anda bahwa kita memiliki dua pikiran yang sangat unik yang sebenarnya ini sangat-sangat kuat atau powerful untuk meraih apa yang kita inginkan. Satu persatu saya akan jelaskan, jadi saya minta Anda untuk simak videonya sampai selesai. Sekali lagi, selalu saya sampaikan dengan pemahaman yang sangat mudah untuk Anda pahami. Jangankan yang middle up ya, yang pintar ya, yang belum pintar sekalipun ini akan mudah untuk Anda cerna sehingga Anda berinisiatif, oh ini menarik nih untuk kita pelajari nih. Pikiran pertama yang saya maksud adalah logika kita, akal kita, yang sering saya sebut dengan istilah pikiran sadar ya, atau conscious mind. Pikiran sadar ini sebenarnya kecil sekali kapasitasnya. Nah, saking kecilnya tapi selalu dipaksa oleh orang, akhirnya melahirkan stres, depresi, dan lain sebagainya. Kecilnya adalah, atau kapasitasnya hanya 12% saja. Bahkan lebih kecil daripada itu sebenarnya. 10-12%. Nah, dari 12% ini kita sering stres karena selalu kita tekan yang 12% ini. Ya. Untuk sebuah doa sebenarnya logika itu harus dihentikan sebenarnya ya. Nanti saya akan sampaikan di kesimpulan video kali ini. Nah, pikiran sadar itu sekali lagi 12% saja, tidak lebih. Jadi jangan paksa untuk urusan doa di logika Anda atau di 12%-nya. Ya, dimana sebenarnya di pikiran sadar ini kita hanya bisa mengambil data. Mengambil datanya dari mana? Dari panca indera kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, itulah yang kita ambil sebagai data. Tontonan Anda, apa yang sering Anda dengarkan, kemudian perasaan Anda ya, itu menjadi data semuanya. Nah, ini yang saya maksud hubungannya dengan masa lalu. Apa yang pernah Anda lihat di masa lalu, kemudian apa yang pernah Anda dengar di masa lalu yang sifatnya informasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, itu semuanya menjadi data Anda. Barulah kita bahas di dunia pikiran yang kedua atau pikiran yang kedua, yaitu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini kendalinya jauh lebih besar, namun selalu terabaikan oleh kita. 88% hingga 10%. 88% hingga 90%. Bayangin. Tapi sedikit sekali orang yang memaksimalkan di kapasitas yang besar ini. Malah mereka hanya mengandalkan kepintaran mereka yang akhirnya hanyalah kekecewaan serta stres saja yang mereka dapat. Itulah kenapa orang-orang spiritual itu lebih memikirkan menata di 88%-nya atau di 90%-nya. Yaitu di pikiran bawah sadar. Sebut saja hati ya, biar nggak bingung kita. Walaupun ada sebagian orang mengatakan, bawah sadar itu bukan hati. Oke, bawah sadar itu adalah ruang, wadah, ruang penyimpanan memori semua kejadian di masa lalu yang tadi Anda ambil lewat pikiran sadar.
melihat, mendengar, merasakan. Anda ambil lewat pikiran sadar, kemudian turun ke bawah di pikiran bawah sadar. Itu tersimpan rapi banget di pikiran bawah sadar kita. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang sering Anda lihat di masa lalu Anda terutama? Pertengkaran orang tua kah? Kemudian Anda sering melihat sesuatu yang tidak Anda inginkan kah? Pertikaian kah? Atau Anda sering mendengarkan informasi-informasi yang sebenarnya tidak Anda inginkan saat ini? Informasi tersebut mungkin kalimatnya cari uang itu sulit. Untuk mendapatkan uang itu sulit. Uang itu hanya akan menyebabkan perceraian. Uang itu hanya akan membuat orang bertikai satu sama lain. Uang ini hanya akan mendatangkan masalah. Kalau kalimat ini sering Anda dengarkan, apalagi yang mengatakan kalimat ini adalah figur otoritas Anda, orang tua Anda, guru-guru Anda, atau tokoh-tokoh agama. Yang mau tidak mau, Anda mendengarkan pesan-pesan itu. Dan pada akhirnya, ini tersimpan di pikiran bawah sadar dan menjadi sebuah keyakinan. Ini kalau kita bicara tentang finansial loh ya, menjadi sebuah keyakinan. Saya tidak heran orang-orang yang hari ini merasakan apa yang tadi saya sebutkan tentang finansial yang serba sulit pokoknya, itu artinya masa lalunya didominasi oleh pemikiran-pemikiran seperti yang saya sebutkan tadi. Sudah pasti kalau orang lebih banyak sugesti pesannya yang sering dia dengar seperti yang saya sampaikan tadi, maka hidupnya hari ini sudah pasti secara finansial akan sulit. Sudah pasti akan sulit. Sebenarnya saya juga mengalaminya dulu, karena ini pasti berhubungan dengan doktrin masa lalu yang mungkin orang-orang terdahulu yang merawat saya itu bukan salah ya menafsirkannya, tetapi memang dia mengambil pemikiran-pemikiran yang keterbalikan dari kekayaan. Jadi dia mengambil pemikiran bahwa untuk mendapatkan surga itu harus miskin, mungkin. Atau mungkin Anda pernah mendengarkan kalimat ini bahwa uang itu menjauhkan kita dari neraka mungkin gitu. Uang membuat kita sombong. Jadi secara tidak langsung dengan prinsip-prinsip ini kesimpulannya kita nggak mau uang. Itulah kenapa secara finansial kita semakin sulit. Maka muncullah di sini yang disebut dengan mental block. Ini semuanya bekerja di pikiran bawah sadar. Jadi sekali lagi pikiran bawah sadar itu hanya wadah. Kemudian dari wadah ini terakumulasi kemudian keluarlah menjadi energi. Akhirnya energi yang keluar adalah energi kemiskinan. Maka jangan heran kalau hidupmu penuh dengan masalah secara finansial. Mungkin agak sulit dipercaya sih. Tapi kenapa benar ya saya sampaikannya? Gitu ya. Saya tidak sedang bermain-main di sini. Saya berusaha untuk membuat Anda sadar bahwa sebenarnya intinya yang bermasalah adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara merubah sugesti-sugesti tersebut? Itu pertanyaannya kan. Sekarang saya tanya, percaya nggak kalau saya mengatakan bahwa ternyata uang itu mudah untuk didapat? Bahkan, uang itu akan datang dari berbagai arah. Bahkan, ketika energi saya positif, uang itu mudah datang dari manapun. Bahkan, kalimat saya ya, segimanapun saya menolak, entah kenapa uang itu memaksa datang kepadaku atau ke dalam hidupku. Pertanyaannya, Anda percaya nggak dengan kalimat saya tadi? Pasti sebagian besar orang tidak akan percaya. Nggak apa-apa ya, tidak apa-apa kalau Anda tidak percaya. Karena memang di awal pasti akan seperti itu. Lebih-lebih orang yang memang terdogma miskin ya. Lebih-lebih orang yang sudah terdogma bahwa duit itu sumber masalah. Pasti ada penolakan. Tapi kalau Anda benar-benar mau merubah, dobrak itu. Terus Anda ucapkan itu. Terus Anda berusaha bagaimana Anda bisa mempercayai itu. Dengan cara mengulangi. Dengan cara diulang-ulang. Mengucapkan kalimat tadi yang saya sampaikan. Lama-lama, percaya sama saya ya. Lama-lama itu akan nyaman Anda terima. Dan disitulah tandanya bahwa energi Anda positif dan Anda akan merasakan hal-hal yang lebih baik lagi. Dan boleh jadi itulah tanda bahwa doa Anda akan dikabulkan. Ketika Anda sudah nyaman dengan doktrin baru. Simpelnya seperti itu sih sebenarnya. Tapi pertanyaannya, apa semudah itu? Enggak. Saya jawab tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Tapi poin pentingnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah hidup itu hanya perkara sugesti. Yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah ini semua tentang program ulang saja. Ternyata otak kita atau hati kita itu bisa kita reset layaknya laptop. Kalau sudah ngehang, ya udah kita install ulang. Ya udah kita masukkan data-data baru lagi yang fresh dan jadilah laptop yang lebih segar. Sama seperti otak dan hati kita. Ketika kita reset, kita program ulang. Sebut saja kita hipnoterapi. Kemudian menanamkan sugesti-sugesti yang fresh, yang baru.
maka hidup Anda pun akan berubah. Karena hidup kita ini sebenarnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan dulu. Sebenarnya mengatakan ini bukan cuma saya. Semua orang yang sudah bertumbuh, semua orang yang sudah paham, dia akan mengatakan hal yang sama. Coba perhatikan. Abaikan saya yang mungkin followernya dikit. Anda silahkan cari yang followernya lebih banyak, yang cara penyampaiannya mungkin lebih intelektual. Coba cari. Pasti endingnya sama. Endingnya sama persis, yaitu berbicara tentang program ulang bawah sadar. Tenang teman-teman, saya pernah mengalami fase yang Anda alami hari ini. Saya pun merasa bego, merasa goblok, merasa bodoh. Kenapa saya tidak belajar ilmu ini dari dulu waktu saya masih muda? Tapi yang namanya perjalanan hidup, ya, namanya perjalanan hidup, ada kalanya saya malas untuk belajar. Tapi ketika ketemu ahanya dalam sebuah ilmu, dalam sebuah pembelajaran, gila, ternyata hidup itu hanya perkara manifestasi apa yang ada di pikiran kita, yang ada di ucapan kita, yang ada di dalam perasaan kita. Maka seiring berjalannya waktu, saya merubah itu semuanya. Dan saya berdamai dengan diri saya sendiri. Dan saya belajar banyak hal terkait tentang hipnosis, hipnoterapi, pikiran bawah sadar. Saya memprogram ulang hati saya. Alhasil hidup saya sangat-sangat membahagiakan. Tapi jangan ukur kekayaan itu dengan banyaknya uang. Saya mengukur kekayaan itu adalah dengan kebahagiaan, dengan berkecukupan, dengan merdekanya saya dari kesusahan. Dan saya sampai di titik itu. Saya happy. Saya bahagia karena saya tahu celahnya hidup itu di mana dan bagaimana. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi renungan kita bersama dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.